semuanya, pada video ini kami akan menampilkan proyek Praktikum Fisiologi Invertebrata. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Titin Anggraini. Aku Olivianita Wirgini. Aku Ayu Apurliana. Halo, aku Sri Marcella. Dan aku Tessa Renanda Zuhdi. Baiklah, langsung saja kami akan membahas 5 topik, yaitu respirasi, ekskresi, sistem indera, reproduksi, dan termoregulasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Halo guys, aku Ayu. Di sini aku mau bahas tentang sistem respirasi pada belalang hijau. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Pada hewan, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas. Belalang memiliki sistem respirasi yang unik, yaitu sistem trakea yang memungkinkan pertukaran gas secara efisien. Sistem trakea terdiri dari saluran-saluran kecil yang mengalirkan udara langsung ke jaringan tubuh, sehingga oksigen dapat didistribusikan dengan cepat tanpa bergantung pada sistem sirkulasi darah seperti pada vertebrata. Alat bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah belalang, respirometer, KOH, kapas, neraca digital, cawan Petri, vaselin, dan suntikan. Untuk langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan respirometer sederhana. Yang kedua, timbang dan bungkus KOH dengan kapas, lalu masukkan ke dalam tabung respirometer. Yang ketiga, timbang belalang yang beratnya berbeda. Yang keempat, masukkan belalang pada tabung respirometer secara bergantian. Yang kelima, suntikkan eosin pada ujung pipa berskala di tabung respirometer. Dan yang terakhir, amati perubahan eosin dan reaksi yang ditimbulkan belalang per menit dalam waktu 5 menit. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, data yang dihasilkan adalah seperti tabel di samping. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dilihat di tabel pada belalang dengan berat 0,37 gram, laju respirasinya meningkat secara signifikan. Sedangkan pada belalang dengan berat 0,14 gram, laju respirasinya meningkat sedikit demi sedikit. Respirasi belalang yang berukuran besar dengan berat 0,37 gram menunjukkan rata-rata konsumsi oksigennya sebesar 0,23 mili per menit. Sedangkan pada belalang yang berukuran kecil dengan berat 0,14 gram menunjukkan rata-rata konsumsi oksigennya sebesar 0,13 mili per menit. Ini disebabkan karena ukuran tubuh belalang dapat mempengaruhi efisiensi sistem pertukaran gas mereka. Belalang yang lebih besar cenderung memiliki volume tubuh yang lebih besar, sehingga kebutuhan oksigen juga meningkat. Selain itu, perubahan dalam ukuran tubuh belalang dapat mempengaruhi struktur dan fungsi sistem trakea. Itulah penjelasan dari sistem respirasi pada belalang hijau. Selanjutnya akan dijelaskan sistem ekskresi pada belalang hijau oleh Titin Anggraini. Hai, aku Titin. Apakah kalian memahami sistem ekskresi belalang? Belum. Oke, sini aku kasih tahu. Oke. Sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk membuang zat-zat sisa metabolisme dan racun. Untuk mengetahui bagaimana sistem ekskresi belalang, mari kita sama-sama melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, belalang dibuat tidak bergerak atau dimatikan. Kedua, sayap bagian abdomen atau bagian belakang. Ketiga, amati di bawah mikroskop stereo dan didapati hasil sebagai berikut.
Nah, dapat kita lihat struktur seperti benang berwarna putih kekuningan pada hasil pengamatan di samping. Struktur itulah yang dinamakan tabung Malpighi. Tabung Malpighi inilah yang merupakan alat pengeluaran atau ekskresi yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Hal ini terjadi karena belalang merupakan anggota kelompok arthropoda yang masih memiliki sistem sirkulasi terbuka berupa hemolimfa. Oleh karena itu, tidak ditemukan struktur kompleks seperti ginjal pada tubuh arthropoda, melainkan hanya struktur sederhana berupa tabung atau pipa Malpighi yang berhubungan dengan rongga pencernaan. Melalui tabung Malpighi ini, kelebihan air dan garam dapat diekskresikan secara difusi lewat lubang-lubang kecil yang berhubungan dengan bukaan bagian bawah kaki arthropoda. Pada pengamatan yang dilakukan di bawah mikroskop stereo, dapat dilihat adanya struktur seperti benang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Nah, jadi itulah sistem ekskresi belalang. Alat ekskresinya disebut tubulus Malpighi. Sekarang sudah paham kan tentang ekskresi belalang? Oke, aku Sela, aku akan menjelaskan tentang sistem indera belalang. Kalian tahu nggak, belalang itu mempunyai 5 mata. 2 mata besarnya atau mata majemuk berada di kedua sisi kepala belakang masing-masing dengan ribuan lensa tunggal dan memungkinkan belalang untuk melihat ke segala arah. 3 mata yang lebih kecil berada di dasar setiap antena dan 1 di antara 2 antena. 3 mata ini merupakan mata tunggal. Untuk mengetahui bagaimana sistem indera belalang, yuk sama-sama kita melakukan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah yang dilakukan sangatlah mudah, yaitu siapkan mikroskop stereo, kemudian amati mata belalang di bawah mikroskop stereo. Nah, ini hasil dari pengamatan sistem indera belalang di bawah mikroskop stereo. Nah, ini hasil dari pengamatan sistem indera belalang di bawah mikroskop stereo. Berdasarkan gambar di samping, belalang atau Omocestus viridulus memiliki mata majemuk yang merupakan salah satu sistem indera yang penting dalam membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan. Mata ini terdiri dari ribuan unit kecil yang disebut omatida, yang masing-masing berfungsi sebagai lensa dan detektor cahaya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem indera belalang. Oke, aku Tessa, aku akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu reproduksi pada belalang. Belalang Omocestus viridulus merupakan serangga hemimetabola yang memiliki beberapa tahapan perkembangan dalam fase hidupnya, yaitu fase telur, nimfa, dan dewasa. Dengan 3 fase hidup ini, belalang dapat dikatakan sebagai hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Untuk mengetahui bagaimana reproduksi belalang, ayo kita sama-sama melakukan langkah berikut. Untuk mengetahui bagaimana reproduksi belalang, ayo kita langkah kerja yang dilakukan sangatlah mudah, yaitu yang pertama, letakkan belalang di gabus styrofoam. Yang kedua, urutkan belalang sesuai dengan daur hidup belalang. Berikut ini hasil belalang yang kami temukan. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau bisa disebut dengan hemimetabola dengan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, telur. Yang kedua, nimfa. Ialah serangga muda yang mempunyai sifat dan bentuk sama dengan dewasanya. Yang ketiga, imago atau dewasa. Ialah fase yang ditandai telah berkembangnya semua organ tubuh dengan baik. Dari praktikum yang telah dilakukan, pada bagian reproduksi ini kami hanya menemukan belalang hijau pada fase nimfa dan fase dewasa. Nimfa adalah tahap awal perkembangan belalang setelah menetas dari telur. Nimfa sering disebut sebagai belalang muda. Pada fase ini, belalang memiliki bentuk yang mirip dengan belalang dewasa. Namun, ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Nah, itulah pembahasan dari sistem reproduksi. Selanjutnya akan dibahas sistem termoregulasi oleh Olivia Niva Wirgini.
Lanjut terakhir nih, Olive akan menjelaskan tentang termoregulasi belalang. Dengerin dan pahamin yuk. Yuk, gas! Jadi, sistem termoregulasi pada belalang merupakan mekanisme penting yang memungkinkan serangga ini untuk mempertahankan suhu tubuh dalam rentang optimal, meskipun mengalami fluktuasi suhu lingkungan. Belalang dapat beradaptasi dengan suhu lingkungan yang bervariasi, dengan suhu efektif minimum sebesar 15 derajat Celcius dan maksimum toleransi mencapai 39 derajat Celcius. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum termoregulasi pada belalang. Yang pertama itu adalah air panas. Selanjutnya ada gelas beker dan air biasa. Selanjutnya ada air es, termometer air, dan juga ada belalang. Langkah kerja yang harus dilakukan dalam praktikum ini, yang pertama itu adalah gelas kimia 1000 ml dengan air dan ukur suhu awalnya. Kedua, letakkan belalang di gelas beker 100 ml. Masukkan gelas beker yang berisi belalang ke gelas beker 1000 ml dan lihatlah reaksi dari belalang. Keempat, naikkan suhu air hingga 5 derajat Celcius di atas level awal. Kelima, masukkan gelas beker yang berisi belalang ke gelas beker 1000 ml. Selanjutnya, lihatlah reaksi dari belalang. Ketujuh, turunkan suhu air sebesar 5 derajat Celcius dari pengukuran awal. Kedelapan, masukkan gelas beker yang berisi belalang ke gelas beker 1000 ml dan lihatlah reaksi dari belalang. Nah, ini merupakan data hasil pengamatan dari kelompok kami, di mana suhu awalnya itu ada 30 derajat Celcius dan dinaikkan menjadi 35 derajat Celcius. Dan selanjutnya diturunkan menjadi 25 derajat Celcius. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, belalang hijau Omocestus viridulus memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuh dalam rentang optimal, meskipun mengalami fluktuasi suhu lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, dikatakan bahwa belalang dapat beradaptasi dengan suhu minimum 15 derajat Celcius dan maksimum 39 derajat Celcius. Nah, hal ini juga sejalan dengan hasil praktikum yang kami dapatkan, di mana belalang tidak menunjukkan respon apapun karena suhu tersebut masih dalam batas toleransi bagi belalang. Oke, itulah video pembelajaran dari proyek kami. Sampai jumpa semua. Bye-bye.